Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai kebijakan fiskal yang beranggotakan nama saya Anissa Septriani dan teman saya Esa Sarifatul Hikmah, Sulastri Anggraini, dan Risang Albi Lukito. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran negara. Menurut Sadono Sukirno tahun 2003, kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Yang selanjutnya yaitu perkembangan kebijakan fiskal dalam Islam. Masa pemerintahan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melakukan upaya-upaya yang terkenal dengan kebijakan fiskal. Beliau sebagai pemimpin di Madinah, yaitu dengan meletakkan dasar-dasar ekonomi. Di antara kebijakan tersebut adalah yang pertama, memfungsikan Baitul Mal, yang kedua, pendapatan nasional dan partisipasi kerja, yang ketiga, kebijakan pajak, yang keempat, kebijakan fiskal berimbang, dan yang terakhir, kebijakan fiskal khusus. Saya Esa Sarifatul Hikmah, NIM 17020010282, akan melanjutkan mengenai perkembangan kebijakan fiskal dalam Islam yang kedua, yaitu masa pemerintahan Abu Bakar. Berkaitan dengan kebijakan fiskal masa kekhalifahan Abu Bakar, yaitu melanjutkan kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan oleh Rasulullah SAW. Hanya ada beberapa kebijakan fiskal beliau yang cukup dominan dibandingkan yang lain, yaitu pemberlakuan kembali kewajiban zakat setelah banyak yang membangkangnya. Kebijakan berikutnya adalah selektif dan kehati-hatian dalam pengelolaan zakat sehingga tidak ditemukan penyimpangan di dalam pengelolaannya. Kemudian yang ketiga yaitu masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Adapun kebijakan Umar mengenai subsidi negara sebagai berikut. Negara harus memperhatikan apa yang dibelanjakan. Untuk merealisasikan hal tersebut, maka hendaknya memperhatikan beberapa kaidah berikut ini. Yang pertama, seharusnya tujuan dari pembelanjaan umum sudah direncanakan. Kekayaan umum tidak digunakan untuk kebatilan seperti penjajahan, memunculkan fitnah, melontarkan ide yang bertentangan dengan kebenaran, atau menanamkan modal dalam tindakan haram. Yang kedua, negara juga harus melaksanakan dengan baik apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Zakat diberikan kepada mereka yang berhak sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Yang ketiga, pembagian harta hasil rampasan perang yang berjumlah 1/5 diberikan sesuai dengan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7. Kemudian yang keempat, seharusnya penggunaan harta umum sesuai dengan kadar yang diperlukan dan telah direncanakan, tanpa pemborosan dan tidak terlalu mengirit. Karena pemborosan hanya menyia-nyiakan harta negara. Sementara kalau terlalu ditahan-tahan pengeluarannya, maka akan membuat proyek negara macet. Apabila dana pelayanan umum terlalu diirit, maka fasilitas umum akan memburuk. Semua itu mengikut petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 67. Kemudian yang kelima, seharusnya manfaat penggunaan kekayaan negara dikembalikan kepada rakyat dan bukan kepada pribadi penguasa atau pejabat. Tidak pula dikhususkan untuk golongan atau kepentingan pribadi dengan mengesampingkan golongan lainnya. Pembelanjaan negara juga harus memberi manfaat kepada ahlul kitab selama mereka masih membayar kewajiban harta yang ditetapkan oleh negara Islam sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Mumtahanah ayat 8. Bagian D adalah masa pemerintahan Utsman bin Affan. Pada masa Utsman tidak ada perubahan yang signifikan pada kondisi ekonomi secara keseluruhan. Kebanyakan kebijakan ekonomi mengikuti khalifah sebelumnya,
yang kebanyakan pakar mengatakan bahwa khalifah sebelumnya atau Umar adalah sang reformis dalam bidang ekonomi. Bagian E adalah masa pemerintahan Ali ibnu Thalib RA. Mengenai kebijakan fiskalnya, Ali tetap mengacu pada khalifah sebelumnya. Bahkan kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Umar banyak diteruskan oleh Ali, bukan Utsman. Pada pertemuan majelis Syuro di Jabiyah yang diadakan oleh Umar, menyepakati untuk tidak mendistribusikan seluruh pendapatan Baitul Ma'al, tetapi menyimpan sebagian untuk cadangan. Kesepakatan itu berlawanan dengan pendapat Ali. Ketika menjabat sebagai khalifah, beliau mendistribusikan seluruh pendapatan dan provinsi yang ada di Baitul Ma'al di Madinah, Busra, dan Kufa. Komponen-komponen kebijakan fiskal dalam Islam. Dalam Islam, kita kenal adanya konsep zakat, infak, sedekah, wakaf, atau jizwah. Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau harta seseorang yang telah memenuhi syarat syariah Islam guna diberikan kepada berbagai unsur masyarakat yang telah ditetapkan dalam syariah Islam. Sementara infak, sedekah, wakaf merupakan pengeluaran sukarela yang juga sangat dianjurkan dalam Islam. Selanjutnya, kebijakan fiskal Islami. Kebijakan-kebijakan fiskal Islami secara rinci terdapat beberapa teori atau pembahasan yang dapat dicontoh oleh penguasa atau pemimpin negara dalam kebijakan fiskal Islami, yaitu yang pertama, rally deficit budget atau anggaran pemerintahan yang defisit. Anggaran pemerintahan yang defisit adalah perbedaan antara pengeluaran pemerintah atau belanja negara dengan penerimaan atau pendapatan negara pemerintah yang cenderung negatif. Dalam arti lain, anggaran pemerintahan yang defisit adalah suatu kondisi di mana pengeluaran pemerintah lebih besar daripada pendapatan pemerintah dengan penerimaan atau pendapatan negara pemerintah yang cenderung negatif. Dalam arti lain, anggaran pemerintahan yang defisit adalah suatu kondisi di mana pengeluaran pemerintah lebih besar daripada pendapatan pemerintah, yang nantinya akan menyebabkan pemerintah melakukan pinjaman kepada masyarakat untuk membiayai defisit anggaran yang dimaksud. Yang kedua adalah sistem zakat proporsional. Zakat merupakan salah satu cara distribusi atau redistribusi kekayaan dari seseorang kepada yang lainnya, yang nantinya akan tercipta yang namanya pemerataan kekayaan sebagaimana hal ini telah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sistem bisnis yang lebih stabil. Langkah-langkah yang ditempuh oleh kebijakan fiskal dalam rangka menstabilkan siklus bisnis yaitu: 1. Melalui stabilisator otomatis atau automatic stabilizer. Yang kedua, melalui kebijakan fiskal diskresioner. Selanjutnya, pajak regresif untuk peternakan. Pajak regresif itu sendiri merupakan sistem pajak yang jika pendapatannya meningkat atau lebih tinggi, maka presentasi pajak yang harus dibayar akan menjadi lebih kecil. Sedangkan pajak regresif untuk peternakan adalah penurunan karena jumlah hewan ternak yang dipelihara semakin banyak. Coverage yang selanjutnya, coverage based on productivity. Coverage adalah pajak khusus yang diberlakukan negara atas tanah yang dimiliki oleh rakyat. Coverage itu sendiri terbagi ke dalam dua macam, yaitu 1. Coverage uhwa atau pajak paksa. Pajak jenis ini dikenal pada lahan orang kafir yang dikuasai oleh orang Islam dengan cara paksa atau peperangan. Kedua, coverage sulhu atau pajak damai. Pajak jenis ini dikenakan pada tanah yang pemiliknya telah menyerahkan diri kepada orang Islam secara damai. Terima kasih.